Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Halo warga Kabupaten Kediri, kembali ketemu dengan kita di Bincang Demokrasi. Ngobrol bareng di KPU Kabupaten Kediri, berbincang tentang demokrasi, berbincang tentang pemiluan, berbincang tentang apapun hal positif yang akan kita laksanakan di Kabupaten Kediri. Setelah lama kita tidak berjumpa, break hampir 2 minggu karena kesibukan masing-masing, ada banyak hal yang kita harus lakukan, prepare dan macam-macam, sehingga hari ini kita bisa ketemu lagi bersama dengan salah seorang tokoh yang saya kira adalah orang dari Jawa Timur. Ternyata beliau adalah asli orang Kediri. Kalau dulu ada istilah putra daerah, nah ini kita kedatangan putra daerah, salah satu orang yang sekarang berkecimpung di Provinsi Jawa Timur di Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah. Komisi Penyiaran ya? Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, mohon maaf salah. Jadi kita akan kedatangan salah satu putra terbaik Kediri. Putra tidak berarti laki-laki ya, tapi ini adalah seorang putri terbaik Kabupaten Kediri yang hari ini berkiprah di KPID Jawa Timur. Beliau diberi nama Sundari. Ya, Mbak Sundari. Nggih. Assalamualaikum Mbak Sundari, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Mas Nanang pripun. Kapan terakhir pulang ke Kediri nih Mbak Sundari? Saya terakhir pulang ke Kediri minggu kemarin. Minggu kemarin? Berarti masih sering pulang ke Kediri nih? Masih ya Mas, kan orang tua sama mertua ada di Kediri. Orang tua sama mertua di Kediri. Anak sama suami? Suami di Bogor. Oh di Bogor? Wah ini LDR berarti ini ya? LDR. Oke, kita akan berbincang dengan beliau Mbak Sundari. Kita bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Saya harus ngerti ya, mohon maaf karena kalau biasanya saya hafal, kalau ini nggak hafal karena banyak. CV-nya cukup panjang. Jadi beliau adalah asli orang Kediri, dulu SMP di Kediri, SMA di Kediri, kuliah S1 di UNER, Universitas Erlangga ya. Kemudian ambil S2-nya Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia, di UI berarti ya, di UI. Beliau banyak berkiprah di dunia jurnalistik terutama. Beliau pernah menjadi penyiar, pernah menjadi wartawan, baik itu di Tempo, kemudian penyiar radio, kemudian reporter magang di salah satu redaktur di PT Tempo. Kemudian beliau juga aktif sebagai web writer consultant ya di KSI Knowledge Sector Initiative sejak September 2020 sampai Desember 2020. Betul? Sejak April 2018 sampai April 2018 sampai Desember 2020. Desember 2020 karena diterima di KPID. Bukan? Karena 2021-nya kan mulai seleksi. Jadi daripada warawiri. Oke, beliau kita akan banyak belajar, kita akan berbincang dengan beliau berkaitan dengan bagaimana menangkal isu hoax, bagaimana menangkal berita-berita yang tidak valid, bagaimana kita bisa berbicara, bisa melakukan telaah, kita tidak menjadi orang yang gaptek, atau kita tidak menjadi orang yang kebiasaan untuk menerima langsung mengirim. Apa sih sebenarnya hoax? Bagaimana ciri-ciri hoax? Kemudian termasuk dalam seperti apa hoax itu? Itu akan kita bincangkan secara tuntas bersama beliau, Mbak. Saya panggil Mbak apa Ibu? Mbak aja. Mbak Sundari ya, tidak apa-apa ya. Saya panggil Mbak Sundari meskipun umurnya kira-kira di bawah saya lah, kira-kira di bawah saya. Tapi saya merasa lebih muda daripada beliau sehingga saya panggil beliau adalah Mbak. Gimana Mbak Sundari? Apa sekarang panjenengan di KPID? Di dalam konteks hari ini sebenarnya apa sih KPID itu? Perlu juga dijelaskan kepada masyarakat KPID. Oke, KPID itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Sebenarnya kalau untuk nasional ruang lingkupnya ada namanya Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Itu untuk bertugas untuk mengawasi lembaga penyiaran mulai dari televisi, radio, televisi dan radionya pun ada berbagai macam mulai dari swasta, nasional, milik publik sampai yang berjaringan. Nah, kalau untuk televisi atau radio yang jaringannya nasional itu memang diawasi oleh KPI Pusat. Tapi kalau untuk Jawa Timur, ruang lingkupnya diawasi oleh KPID Jawa Timur. Contohnya misalkan kalau televisi Jawa Timur itu ada kayak CTV, TV9 gitu ya, yang memang lingkupnya adalah di wilayah Jawa Timur. Ruang lingkupnya. Kalau di kabupaten kota ada nggak KPID? Ada. KPID belum nggak ada, tapi televisi sama radio yang di kabupaten kota di seluruh Jawa Timur itu diawasinya melalui KPID Jawa Timur. KPID Jawa Timur. Oke, berarti clear ya, Bapak Ibu semuanya bahwa KPID itu adalah salah satu lembaga yang memang mengawasi penyiaran
Karena penyiaran itu bukan berarti hanya TV, ternyata radio juga masuk dalam ranahnya KPID. Seluruh media yang memang menyiarkan, apakah itu TV, apakah itu radio. Kalau kemudian TV channel, TV channel yang masuk berjaringan, YouTube belum masuk mas, belum masuk. Ya. Yang berjejaring tadi, pakai anten atau pakai nanti ada namanya 2022 nanti November ada namanya analog switch off. Jadi radio, ya TV analog switch off tuh TV analog itu dimatikan menjadi digital. Nah, sering kali orang tuh salah menilai kalau TV digital artinya YouTube atau OTT over the top, padahal tidak. Tapi TV biasa pun itu bisa nanti akan menggunakan sinyal digital. Nah itu lebih hemat, kalau dulu kan satu frekuensi diisi satu televisi ya, tapi kalau nanti digital, dengan teknologi digital itu bisa satu frekuensi diisi sampai 16 stasiun televisi dengan yang format biasa, atau yang HD high definition tuh bisa sampai 6 atau 8 seperti itu. Nah perlu yang Bapak Ibu dan masyarakat ketahui, frekuensi itu adalah milik publik, jadi frekuensi itu bukan milik TV, bukan milik DJTV atau bukan milik SCTV, tapi milik publik. Yang jadi setiap masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan siaran yang bagus di televisi dan radio. Jadi jangan-jangan, karena ada tayangannya buruk, kita biarkan saja karena mengira frekuensi milik televisi. Padahal tidak, frekuensi itu milik publik. Jadi kita bisa protesnya itu lewat KPI, lewat KPID dan KPI pusat untuk protes kalau ada tayangannya ini tidak mendidik. Artinya gini, ini menarik ini. Jadi masyarakat itu sebenarnya diberi ruang untuk melakukan counter atau melakukan laporan terhadap penyiaran yang menurut kita atau menurut secara umum bahwa itu tidak mendidik atau tidak memuat konten-konten yang positif. Apakah bisa? Bisa. Jadi konten yang positif itu tidak 5S. Sara, saru, sadis, serem, sama siaran partisan. Jadi kalau 5S ya. 5S. Saru itu berarti kita anaretnis dan golongan agama. Saru itu yang pornografi itu. Serem itu yang klinik mistis. Itu kan bukan tayangan yang percaya hantu, itu kan bukan yang tidak mendidik gitu ya. Saru tadi serem, terus kemudian Sara, sadis itu yang kekerasan, menampilkan gambar-gambar yang terlalu vulgar, yang sampai berdarah-darah itu. Terus kemudian siaran partisan itu maksudnya ada TV tertentu, TV swasta tertentu, dia terlalu mengikuti mendukung kelompok tertentu, misalnya partai politik tertentu, padahal itu kan siaran publik kan. Karena ini lembaga publik ya, lembaga publik. Oke. Karena frekuensinya ini menarik. Jadi bahwa ternyata masyarakat punya ruang. Selama ini kan kita nggak tahu nih. Nah, selama ini kita nggak tahu bahwa ternyata KPI itu tidak hanya mengandalkan hasil investigasinya atau penelitian saja, bahwa masyarakat juga bisa partisipasi dalam hal ini, menyampaikan. Terus laporannya kemana Mbak? Ini jadi pertanyaan. Masyarakat harus lapor kemana nih? KPI itu rumahnya di mana? Sekretariat di mana? Atau emailnya seperti apa sehingga mereka bisa laporan? Sekretariatnya ada di Ngagel. Kalau di KPID ya, untuk siaran yang di Jawa Timur, pengawasannya di KPID Jawa Timur itu ada di Ngagel, Surabaya. Jalan Ngagel ya? Iya, Jalan Ngagel. Itu bisa bersurat di sana atau bisa melalui media sosial kita, nanti akan diarahkan tahapan-tahapan untuk melapor seperti apa. Nah, tapi untuk siaran yang nasional, karena istilah saru, serem itu kan mungkin antar daerah belum tentu sama. Nah itu diserahkannya ke KPI pusat. Di Ngagel, atau bisa disebutkan nih alamat websitenya atau Facebooknya atau apalah, bisa sehingga nanti masyarakat bisa melihat. Nanti biar kita kasih catat juga di bawahnya. Atau nanti kita kasih keterangan ya. Oke, nanti kasih keterangan. Nanti kita kasih keterangan di mana website KPID Jawa Timur untuk bisa memberikan masukan atau memberikan komplain terhadap penyiaran publik yang mungkin kurang benar. Oke, warga Kabupaten Kediri, kita akan lanjutkan diskusi kita lebih dalam lagi, lebih fokus pada bagaimana informasi hoax, apa informasi-informasi yang harus kita saring, bagaimana cara penyaringnya, dan apa langkah-langkah kita agar tidak terjebak pada isu hoax. Nanti bersama Mbak Sundari, tokoh dari Kabupaten Kediri yang sekarang berkiprah di KPID Jawa Timur.